Alhamdulillah, bagian dari kalimat tahmid, kalimat thayyibah yang kita ingin sampaikan kepada Allah Ta'ala tentang pujian yang memang hanyalah milik Allah Ta'ala. Alhamdulillah adalah rasa syukur yang mudah-mudahan senantiasa hadir dalam diri dan kehidupan kita, karena sesungguhnya kita sadar sesadar-sadarnya atas apa yang Allah Ta'ala telah berikan. Tadi ada kalimat-kalimat yang dibacakan dalam sholat subuh kita, menjadi bagian dari ayat oleh Ustaz Imam kita. Kalimat yang terulang-ulang, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang sesungguhnya akan kita dustakan. Kita memang makhluk manusia dengan sederet dan selimpah di antara banyak nikmat, tetapi banyak tak bisa melihat kehidupan ini dengan kacamata nikmat. Saya minta maaf, makanya ada nilai-nilai yang sangat penting yang seharusnya bisa ditanamkan. Bukankah keimanan, rasa aman, rasa nyaman itu terlahir diawali dari sebuah pemahaman dan keyakinan bahwa hidup ini bagian dari rasa syukur dan rasa sabar. Dalam hadis baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan as-sabru nisful iman. Separuh daripada iman itu ya sabar itu. Kalau menjadi pertanyaan, kira-kira separuhnya lagi apa sesungguhnya? Ada yang tahu? Separuhnya lagi apa? Itu dalilnya tercantum di papan MMT. Jadi saya mau masuk naik motor, saya parkirkan dan saya lihat di MMT Masjid Arafah ini. Ini satu hadis yang sangat menarik yang ingin mengungkapkan inilah kesempurnaan kepribadian orang beriman. Di antaranya Rasulullah pernah menyampaikan ajaban li amril mukminin, ajaban li amril mukminin. Maka dituliskan hadisnya juga. Ini karena ada PR membagi dua buku, saya ingin bagi-bagi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala dimudahkan. Bukan isi hadisnya terlalu panjang, angkat tangan saja yang tahu siapa perawi hadis itu. Monggo silakan angkat tangan. Yang ada di depan itu ada perawinya, itu ada tulisannya. Tapi kadang-kadang kita ini kalau lihat MMT lihat iklannya, nggak lihat hadisnya, apalagi mencermati perawi. Ada? Halo, siapa perawinya? Halo, Steven, siapa perawi hadis itu? Itu udah baca ya? Oh, belum lupa. Ini ada hadis dari Rasulullah ingin menyampaikan rasa takjubnya. Tadi saya bicara tentang konsep rasa iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu diungkapkan dalam kalimat ajaban li amril mukminin. Rasulullah mengatakan menakjubkan sebenarnya semua urusan yang hadir dan ada pada orang-orang yang beriman itu. Iman itu apa sesungguhnya, Ustaz? Kalau kita lihat dari sisi bahasa, itu satu kata dasar dengan al-amnu. Kalau kita bicara bahasa Indonesia ada rasa aman. Rasa aman itu diambil dari iman sebenarnya. Jadi orang beriman itu orang yang sangat aman sesungguhnya itu. Kenapa? Ya karena memang semua urusannya dilandasi oleh dua sifat yang sangat kuat. Sifat apa itu? Coba angkat tangan. Dua sifat itu. Nah, Masya Allah, barakallah, sabar dan syukur. Walaupun tidak angkat tangan, katanya pada ngantuk itu. Tapi karena dia jawab dengan sangat jelas dan saya lihat yang menjawab hadiahnya satu. Mudah-mudahan
jadi berkah ini tafsir populer Al-Fatihah. Iya, idza masathu sarra syakra kana khairullah. Itu kalau dia mendapatkan kelapangan, maka sesungguhnya yang hadir itu adalah kebersyukuran, dan itu adalah sesuatu yang sangat baik bagi dirinya. Wa idza masathu dharra sabar kana khairullah. Dan apabila dia dalam posisi mendapatkan kehinaan, kesulitan, kerumitan dalam hidupnya, sabar, dia bisa bersabar, itu juga sebuah perkara yang sangat baik. Artinya mengkombinasikan antara sabar dan syukur ini menjadi sesuatu yang sangat besar untuk bisa kita lihat. Nah, apa hubungannya Ustaz dengan kajian yang tadi sudah disampaikan? Saya ditanya sama panitia temanya apa. Waktu itu saya sedang baca kajian tafsir tematik yang diterbitkan oleh Lajnah Muntasi Al-Quran Departemen Agama. Ada 170 halaman ketika membahas tentang waktu. Jadi saya langsung sampaikan aja kajian Al-Quran, waktu dalam Al-Quran dalam pendekatan tafsir tematik. Kenapa kita harus bicara tentang waktu? Karena memang Al-Quran ketika menyampaikan istilah-istilah waktu itu menjadi sangat beragam. Karena memang 24 jam dalam hidup kita ini bagian dari saat itu saya minta maaf, itu yang dimaknai dengan waktu. Saat itu hakikinya punya pesan yang sangat sebentar. Dan itu kita biasanya bicara dengan jam dan per jam. Nah, itu konsep nilainya yang paling masyhur saat. Tetapi yang konsep yang paling terkenal karena memang dalam tafsir Imam Ibnu Katsir itu disampaikan para sahabat Rasulullah itu, orang-orang mulia, khairul qarnin, generasi terbaik itu mereka ini memang juga suka bertemu, bersilaturahim, dan ternyata sangat menarik di antara apa yang mereka lakukan. Mereka tak akan menghilangkan di antara pertemuan-pertemuan itu tanpa sesuatu yang hakikinya akan bisa menghasilkan sebuah keberuntungan dan kebesaran atas kehidupan mereka, kebermanfaatan yang sangat nyata. Dan ternyata di antara mereka seringkali bahkan acap kali ketika dalam pertemuan itu tak akan berpisah kecuali mereka menasihatkan ayat-ayat tentang waktu. Dan ada surah yang sangat masyhur yang terus dibaca di antara mereka. Ada yang tahu surahnya? Masih ada beban satu buku ini. Apa? Angkat tangan. Oh, yang atas. Apa Bunda? Al-Asr ya. Siapa ya? Silahkan nanti kalau lebih dari satu silahkan dibagi-bagi bukunya. Nanti bisa diambil yang satu. Al-Asr 3 ayat Ustaz. Wal Asr itu diterjemahkan demi masa. Kenapa demi masa? Innal insana lafi khusr. Banyak di antara kita dapat anugerah waktu ini kita sia-siakan betul. Saya minta maaf. Itu makanya ada kalimat juga di Quran dengan istilah yaum, dengan istilah sana. Artinya ada hari, ada syahr, berkaitan dengan bulan, berkaitan dengan tahun. Dan bukan tak terasa sesungguhnya, tapi kehidupan terus berjalan. 2023 juga sudah masuk di bulan yang kedua. Itu akan terus berjalan. Sebentar lagi juga masuk Ramadan. Sebentar lagi oleh Allah Subhanahu wa taala juga akan bisa berakhir. Karena memang hidup di dunia itu waktunya memang betul-betul sangat sebentar. Kalau ada hamba-hamba Allah yang bisa memanfaatkan betul ketika bisa melihat apa yang harus dia lakukan, tidak hanya hari ini. Tapi kalau dalam Quran surat Al-Hasr ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ini ayat ini menarik sekali. Ayat yang Allah Ta'ala menyeru atas orang-orang yang beriman. Lalu ada apa dengan orang-orang yang beriman, Ustaz? Orang-orang yang sesungguhnya sudah membangun nilai keyakinan dalam kehidupan dirinya. Atas apa? Atas proses yang harus dia yakini, dia percaya tentang urusan yang sesungguhnya apa yang sudah pernah terjadi dalam hidupnya dan akan terjadi atas diri.
ittaqullah. Yang pertama ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ittaqullah. Kemudian wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, terulang lagi dengan kata wattaqullah. Jadi makanya para khatib Jumat, salah satu rukun di antara khutbahnya itu kan harus memberi wasiat takwa. Ini ayat yang juga sangat masyhur dan populer, sering dibacakan para khatib. Karena dalam satu ayat itu sudah sampai 2 kali sesungguhnya. Ini nggak main dengan perintah takwa. Dan kata ittaqullah itu diselingi dengan satu kalimat yang menunjukkan tentang sebuah waktu. Apa itu? Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kau lihatlah di antara jiwa-jiwa itu tentang apa yang akan terjadi, lighad, tentang hari esok. Kenapa hari esok, Ustaz? Nah, ini di kitab tafsir itu disampaikan. Kalau Anda renungkan betul ayat-ayat Allah, ayat yang tak hanya qauliyah dalam konsep tekstual, tetapi juga qauliyah, proses penciptaan itu. Manusia bisa mensepakati proses waktu, walaupun mungkin ada yang hijriah, ada yang samsiah dan seterusnya. Tapi kita paham betul bahwa waktu itu terus berjalan. Dan yang tak pernah bisa kita ingkari, kita paham dan sepakat betul, kata sebagian banyak ulama. Apa itu? Bahwa waktu itu sebenarnya ada 3 episode. Waktu kita ini ada 3 periode. Dan itu perhatikan dengan sangat penting. Kenapa? Karena kalau kita tidak perhatikan, kita akan terjumus pada sebuah kerugian yang sangat besar. Apa itu, Ustaz? Yang pertama adalah masa kini, saat ini. Kehidupan itu yang paling penting ya hari ini. Karena hari ini adalah realitas, ini kenyataan. Berkah oleh Allah, pagi subuh ini panjenengan bangun. Saya nggak ngerti bangun Anda sebelum subuh atau sesudah subuh. Tapi yang sangat jelas, kita oleh Allah Ta'ala hadir rapat di masjid ini menjalankan ibadah sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan dicatatkan di antara kita kebaikan dan kemuliaan dengan berkahnya berjamaah di waktu subuh. Hilangnya sifat-sifat kemunafikan sebagaimana janjinya. Dan mudah-mudahan Allah diberkahi pula hari ini, saat ini pada sholat subuh. Ternyata kita tidak pulang ke rumah, kita masih duduk rapat karena kita ingin menjadi bagian dari thalabul ilm, orang yang masuk jajaran hamba-hamba Allah yang terus mencari ilmu. Dan ilmu itu kemuliaan yang sangat besar, bagian dari melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Bukankah ayat-ayat yang pertama Allah Ta'ala sudah sampaikan dalam ukuran dan urusan keilmuan? Saat Allah perintahkan Iqra, artinya membaca. Itu bukan sekedar membaca status orang, itu bukan sekedar membaca WA. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu kalau kalian mau membaca, niatkan betul itu karena Allah. Pasang keikhlasannya. Makanya banyak hamba-hamba Allah di kalangan para dosen dan guru itu, pernah ada yang sampai bilang sama saya, Ustaz, saya itu prihatin kalau baca ayat Allah itu betul, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Orang belajar itu kan urusannya kan karena memakai tasdilah karena Allah, dan itu menjalankan perintahnya. Tapi mahasiswa sekarang, anak kita ini, itu rata-rata belajarnya itu karena ujian. Iya apa ya kira-kira? Karena ujian orang belajar ya. Oh, ini kan harus diperbaiki prosesnya. Apa yang kita cari dari proses pembelajaran itu? Karena kita ingin memahamkan alam al-insan nama lam ya'lam. Ada ilmu Allah di sana. Orang kalau paham tentang ayat belajar, maka tanpa harus ada ujian, setiap waktu dan setiap saat dia akan terus lakukan dengan berapa kitab yang sesungguhnya akan kita selesaikan, berapa jurnal yang mudah-mudahan akan terus kita kaji, kita renungkan, kita bandingkan. Dan aktivitas menulis Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. Aktivitas kita itu aktivitas pemahaman kita ya, saat ketika sudah membaca kita tuliskan. Aktivitas baca tulis ini menjadi aktivitas yang sangat penting dalam sejarah Islam. Peradaban Islam dibangun dengan kegiatan-kegiatan seperti itu. Makanya kemuliaan akan mereka dapatkan. Maka Iqra wa rabbukal akram, kenapa perintah Iqra itu sampai 2 kali, dan ayat yang ketiga itu ada kalimat wa rabbukal akram, dan Rabbmu itu yang sangat mulia. Kenapa tidak dalam kata Rabbukal Karim, tapi Rabbukal Akram? Kalau dalam kaidah bahasa Arab, al-akram
ismu tafdil atau kalimat kita superlatif yang paling dan menyangatkan. Artinya yang mahal sesungguhnya. Artinya siapapun yang kepingin melakukan apa yang diperintahkan membaca pasti mendapat kemuliaan dari sisinya. Dan itu ayat-ayat Allah. Kalau kita ingin mulia, nggak boleh pernah berhenti belajar. Itulah sebuah kalimat yang mudah-mudahan bisa kita pahami sempurna atas hari ini. Dan insya Allah hari ini kita menjadi hamba-hamba Allah yang ingin terus mendengarkan ayatnya. Makanya innal insana lafi khusri illa alladziina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ini bukan juga sekedar belajar. Ini bagian dari bagaimana kita meningkatkan iman kita. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatihi zadatuhum iman. Kalau kita dengarkan ayat Allah, kalau kita niatnya karena Allah, maka belajar itu akan jauh semakin lebih dekatkan kita dengannya. Dan mudah-mudahan ini bagian dari amal-amal soleh, investasi kebaikan, amal yang diterima di sisi. Mudah-mudahan kalimat-kalimat yang bisa kita dengar bagian dari watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. Oh Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terpenting hidup kita ini saat ini. Maksudnya saat ini ya itu menunjukkan tentang siapa kita, apa yang kita lakukan hari ini dan saat ini. Tetapi ternyata urusan waktu itu Allah ingatkan, tidak hanya masa kini, ada dua masa yang lain. Apa Ustaz? Yang kedua adalah masa lalu. Yang ketiga masa depan, masa lalu dan masa depan. Loh, apa hubungannya masa kini? Itu waktu itu terhubung, diri kita juga terhubung dengan masa lalu dan masa depan. Tetapi kaidah-kaidah ajaran agama itu menekankan betul tentang apa? Tentang masa lalu. Saya minta maaf, ayat-ayat langsung berhubung dengan kalimat itu adalah la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kembali lagi persoalan keimanan dibangkitkan. Nanti bisa dibuka Quran surat Ali Imran ayat 139. Kenapa dengan masa lalu sampai Allah melarang jangan kalian bersikap lemah? La tahzanu, jangan kalian bersifat tahzan. La tahzan. Saya teringat ayat Qur'an ini pernah punya tulisan, bukunya jadi bestseller, diterjemahkan, banyak penerbit menerbitkan. Judul bukunya La Tahzan. La Tahzan. La Tahzan itu apa artinya? Ojo sedih. Sedih tentang apa? Sedih itu urusannya dengan masa lalu. Urusannya dengan masa. Betapa banyak hamba-hamba Allah hari ini nggak bisa apa-apa, menangis, meratapi kesedihan, nggak bisa move on, nggak bisa beraktivitas beramal. Kenapa? Ya karena ada peristiwa-peristiwa besar yang sangat menyakitkan dalam penderitaan yang besar yang telah dia lewati. Itu ada apa dengan masa lalu? Ya diri kita ini nggak bisa lepas dari masa lalu. Saat kita sangat terkondisi masa lalu. Yang membedakan apa? Apresiasi dan sikap kita terhadap masa lalu itu mau kita apakan kira-kira. Makanya banyak orang yang melamun, banyak orang yang menyesal, berandai-andai, andaikan aku tidak melakukan ras seperti ini. Nah, itu kalau dalam Islam boleh nggak kira-kira? Oh itu menyalahi akidah. Kenapa? Karena dia tidak dianggap beriman. Loh, kok sampai seperti itu Ustaz? Karena wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu itu sebenarnya dalam posisi yang tinggi apabila kau beriman. Lu iman kepada apa? Kira-kira terhadap peristiwa yang sudah terjadi yang menjadikan Anda sangat kuat. Iman terhadap apa? Lalu qadar dan qadar, takdir. Pernah dengar istilah takdir? Itu rukun iman keenam. Apa maksudnya Ustaz? Qadar yuqaddiru takdir itu di mana ya? Itu ketentuan, keputusan di antara Allah Ta'ala yang akan berikan skenario dalam kehidupan kita. Dan Anda yakin betul kalau memang itu sudah terjadi dan ini bagian dari takdirnya. Saya mohon maaf, itu pesan terbaik yang bisa kita lakukan itu apa Ustaz? Saya minta maaf, kalau dalam Islam yakini betul wa malid zalimina lil abdi. Skenario Allah itu, keinginan Allah itu tidak ada yang zalim sejatinya untuk diri kita. Saya itu dulu di pesantren, pondoknya di Asalam, punya guru Pak itu yang agak menarik, agak unik, tapi luar biasa. Yang ngajari Pak itu mulai dari apa? Dengan pensil. Awalnya
Dia ingin mengilustrasikan kehidupan kita ini seperti pensil dari barang-barang yang digunakan. Yang lainnya kan pakai pulpen, itu pakai pensil. Nah, dia sampaikan manusia itu ya koyo petelok, ngetos petelok. Kalau jenengan seperti petelok itu baru bisa bermanfaat nek diraut, diompoti. Ngomong ini nganggo silet. Silet itu loro apa mboten itu. Harus begitu. Nek ra disiletnya kira-kira iso dimanfaatkan kok petelok itu. Ora iso. Begitu tumpul disilet tadi. Dan kenapa dengan silet-silet itu maka petelok itu bisa manfaatnya besar sesuai dengan yang kita inginkan sehingga kita bisa menulis sejarah kehidupan kita. Dan semakin baik itu semakin dekat dengan silat. Artinya apa? Hidup ini perlu disilat-silat bahasanya. Kesakitan itu bukan sesuatu yang buruk. Ada sesuatu yang Allah Ta'ala ingin pesankan agar kita mendapatkan sesuatu yang besar. Dan gak perlu takut Anda melakukan tulisan, gak perlu takut Anda melakukan pilihan dan sebagainya. Ya tentunya atas ilmu yang kita miliki. Kenapa? Karena dulu pensil-pensil kami itu ono apa? Setip atau setipnya. Gunanya setip gue ngomong. Nek nulis salah kan dihapus. Dulu ada, tapi sekarang saya cari sulit itu pensil yang langsung ono setip. Karena pedagang pensil itu pengen ya langsungnya kalau pedagang tambahan setip di DWG. Itu untuk mencari keuntungan yang lebih besar. Kalau dulu saya paket satu pensil itu bisa untuk satu setip juga. Ayo lagi kehidupan kita yakin. Dan yang lebih luar biasa kalau Anda punya keyakinan terhadap takdir Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban. Apa maksudnya Ustaz? Orang beriman itu yakin betul sesungguhnya bahwa apa? Bahwa tak ada yang sia-sia atas apa yang pernah terjadi. Semenderita apapun pengalaman masa lalu kita, seperti apapun, seperti kayak apapun, Allah itu punya nilai yang sangat besar yang sekarang membentuk diri Anda. Kalau kita ini bisa mengambil ibrahnya, mengambil pelajarannya. Nah, dan kenapa harus takut? Kenapa? Saya minta maaf, makanya sampai Rasulullah pesankan orang beriman, ditekankan lagi, orang beriman itu pantang masuk lubang dua kali. Artinya kamu terus mengambil pelajaran. Kalau kita belum pernah mengalami yang seperti itu di tempat yang seperti itu, jangan sampai kita masuk di tempat yang sama. Atau bahasanya kehilangan tongkat itu sampai 2 kali. Artinya setiap episode hidup itu harus kita ambil pelajaran terbaik. Saya punya kisah nyata, mudah-mudahan bisa jadi renungan bersama. Ada Pak Ustaz, 3 pekan yang lalu itu ada suami istri datang ke rumah saya. Tapi sebelumnya sang suami itu 2 bulan sebelumnya sudah datang ke tempat kami. Untuk apa Ustaz? Ya berkah oleh Allah. Jadi kan nggak usah menduga-duga siapa yang datang. Tapi yang jelas bukan orang sini dan Anda mudah-mudahan yang tidak kenal saja. Orang luar kota jauh. Tapi begitu datang pengampunan berkah betul oleh Allah. Dia menceritakan bagaimana hidupnya yang Allah Ta'ala luar biasa kasih dan cintai. Dengan apa? Ya pengampunan. Dia sampai cerita, Ustaz, saya itu usaha apa saja alhamdulillah sukses. Sukses gimana? Semua jadi. Bahkan yang terakhir waktu pandemi COVID itu rumah makan pada mati. Saya buka rumah makan Ustaz. Saya sewa lahan di satu desa itu tak Bangkok atau tak sana Bangkok itu. Saya sewa 15 tahun. Saya bikin rumah makan di situ. Saya sudah skenario kan uang COVID, COVID itu mesti butuh mantu, butuh jajanan. Bagaimana tempat jajanan saya ini yang kemudian itu. Saya sampai punya karyawan 20. Karena kan kebetulan sebenarnya dia janjiannya pagi. Tapi saya bilang, Mas saya nggak bisa itu sore ternyata. Ustaz saya sudah terlanjur perjalanan menuju Solo. Udah nggak usah khawatir, saya hari ini hanya kepengen ketemu jenengan. Gitu. Terus dia ternyata lucu yang pertama kali saya pengen makan siang di warung sedekah ya Ustaz. Kami kan kebetulan ada proyek warung sedekah. Bagian sudah 5 bulan berjalan, bisa menyediakan 1.500 porsi. Maka jamaah masjid ini monggo silakan datang di sana. Bisa gratis, cuma bisa makan di sana sekenyangnya di depan gedung wanita. Berkah oleh tempatnya juga luas, nyaman dan seterusnya. Nah itu dia juga dia tanya Ustaz, di situ tenaganya berapa? Ya biasanya 14, 13. Ya relawannya kadang 45. Berarti saya karyawan saya itu banyak, karyawan saya itu bisa saya sudah punya 20 Ustaz rumah makannya. Jadi saya bisa membayangkan begitu ramai.
apalagi harus 1 minggu, kamu bisa tambah itu jauh lebih banyak lagi. Itu sampai sekarang Ustaz. Dan berkahnya hidup saya itu dia bilang, dia cerita 2017 alhamdulillah saya sudah umroh Ustaz. Dan tidak hanya itu, oleh Allah saya punya kekuatan kemampuan bisa beli mobil 2 itu saya karoserikan dari Abu Dhabi, tak sumbang gini masyarakat biar dimanfaatkan untuk masyarakat. Saya terkenal sosial Ustaz. Bahkan kampung sebelah mau bikin masjid, dimotivasi sama istri saya, ya masjid itu tak ganti sebagai besar itu alhamdulillah dari kami. Cerita gitu. Habis itu dia juga doakan Ustaz saya sedang membuka lahan untuk kami gunakan jadi pondok pesantren. Nyenong-nyenong buatan orang seperti itu. Yang jauh-jauh datang itu mesti urusannya abad pokoknya yuk gerdi rewangi pengen ketemu saya. Saya nggak ngerti secara finansial dia sudah dapatkan. Yang perlu didapatkan apa kira-kira? Ini menarik. Nah, setengah 5 itu datang setelah menceritakan itu dan jangan masalah yang mau pegang itu saya baru pertama kali itu ketemu sama dia. Dia cerita, Ustaz, saya itu sudah menikah 15 tahun. 15 tahun, usianya masih muda, 43. 15 tahun, saya sudah punya anak 3 orang Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Nah, saya kesini itu mohon advisnya, mohon masukan jenengan tentang apa? Saya tanya dia, istri saya ini baiknya saya pertahankan atau saya cerai? Pokoknya taktis kadang-kadang yang penting. Aku kira ketemu gue lagi pisah, nggak ketemu bojomu. Aku kan urusan dia dipertahankan atau cerai bojo ini anu dewi kalau dicerai. Tapi saya punya keyakinan dia datang ke sini lebih dominan mau dicerai. Loh kenapa? Nek kepengen dipertahankan nggak perlu datang ke sini gitu. Dia sudah bisa lakukan sendiri. Itu mesti mau dicerai. Loh urusannya kenapa tiba-tiba kamu minta pertimbangan mau dicerai? Udah nikah punya anak 15 tahun. Apa yang dia sampaikan? Ustaz, 2-3 hari yang lalu itu istri saya kedapatan mau bunuh diri, sudah masang tali gantungan. Itu dia mau bunuh diri. Kenapa mau bunuh diri? Ini peristiwa yang sangat menarik untuk bisa dikaji di renungan. Nah, saya kan takut Ustaz. Kalau bunuh diri statusnya dari istri saya kan saya bisa berapi. Kamu apakan itu? Nah, nek KTP tak cerai kan bukan urusan. Begitu buat cerai kita dibunuh diri kan jadi masalah. Itu kan urusan orang ketika mau melihat masa depan. Nah, saya gitu. Mesti ada sebabnya. Urusannya jangan hanya sekedar dipertahankan atau dicerai. Itu ada sebabnya. Iya Ustaz. Nah, dia kisahkan. Itu memang diawali dari 1 tahun yang lalu. Kenapa 1 tahun yang lalu? Oleh Allah saya dikasih anugerah sakit. Saya sering akhirnya jadi kontrol ke dokter spesialis dan kemudian juga sering opnam dan sebagainya. Ustaz, ini kebetulan dokter yang merawat saya itu perempuan cantik dan menyatakan cinta dengan saya. Wah, ini ternyata awal muasal ini drama Korea ini. Drama Korea itu romantis karena orang Korea itu jadi hakikatnya rapatnya romantis. Itu jangan terpesona dengan artis-artis Korea itu. Itu percayaan tinggi di sana. Seperti film di Amerika itu kan filmnya superhero. Kenapa Ustaz? Karena di sana kejahatan hampir tak tertangani. Sulit untuk makanya mereka menggambar superhero. Dan yang Indonesia film yang paling sering ditonton begitu. Ternyata hantu menurut jamaah. Saya nggak ngerti orang Indonesia itu pikirannya people itu. Apa kangen kali hantu gitu. Nah ini nilai-nilainya seperti ini faktual, ini nyata. Itu ternyata lah gimana? Nah itu saya ceritakan sama istri dia dalam pikiran saya ingin menunjukkan aku ini harus 15 tahun ya cik payu, cik disenengi wong, bahkan ke dokter spesialis dan ayo sih saya itu dia ingin ceritakan maksudnya itu, tetapi ternyata yang ditangkap istrinya beda. Loh kenapa Ustaz? Makanya dia nasihati, Ustaz kalau punya masalah urusan di luar itu jangan sering diceritakan sama istri, malah berapi seperti saya. Ibu mungkin agak merengut mendengar nasihat seperti itu. Ini bapak-bapak yang mandul-mandul kadang-kadang banyak hal yang ketika kita sampaikan maunya seperti ini, tangkapannya beda. Loh kenapa? Istri jenengan ketika mendengar dengan jadi senangnya orang, istri saya itu cemburu Ustaz. Loh, cemburu itu kan tanda apa? Tanda cinta kan? Nah, tapi cemburunya itu bukan sekedar cemburu, cemburunya itu cemburu buta. Loh cemburu buta gimana? Itu tidak hanya mencemburui dokternya itu karyawan-karyawan saya dicemburuni kabeh. Sing wedok itu dijalur yang kuning, bojoku wis tebar pesona kaya ngopo.
Iya Pak ya. Makanya laki-laki itu kalau istri sudah tidak mempercayainya, maka sudah jatuh sebenarnya konsep kredibilitas yang sangat kuat. Akhirnya dia langsung ingin musyawarah. Sudah kalau seperti ini, baiknya apa kita bisa aja, kamu nggak percaya sama saya. Itu begitu ngomong pisah saja, apa yang terjadi dengan itu? Sorenya itu tiap gantungan itu sudah dipasang. Berarti dengan Pak, ada apa yang dilihat oleh sang istri ini tentang tiang gantungan kecemburuan buta apa yang dilakukan menjadi perasaan yang luar biasa, nggak menentu ketika suaminya ada yang mencintai dokter yang cantik itu. Terbayang dengan apa yang terjadi adalah bagaimana wanita ini melihat masa depannya yang sangat mengerikan. Kemarin ada viral anak tipu mau pengen Bu Eni, mohon maaf kalau ada yang sama namanya, tapi Bu Eni itu ibunya itu kena ODGJ dalam gangguan kejiwaan. Rumahnya mewah tapi seperti itu kan. Loh kenapa? Karena cerita Pak RT, saya minta maaf, itu ya setelah ada kegiatan perceraian dan begitu cerai, ya ketika ekonomi sudah memburuk, melihat masa depan ya jadi seperti itu, jadi terbebani. Di Bandung juga pernah ada peristiwa, seorang ibu sarjana wanita muda punya anak 3 kecil-kecil, dibeleh anaknya. Kenapa? Takut, khawatir masa depannya penuh fitnah. Ada orang-orang yang melihat masa depan itu dengan ketakutan. Latah kofu itu latazan, itu betul. Kau itu jauh dikhawatir, cemas. Tapi nggak sederhana orang bisa melihat masa depan itu. Nah ini satu contoh, satu kasus. Lalu gimana kira-kira dengan peristiwa ada bunuh diri, dia kepengen ini gimana urusan? Saya minta maaf. Walaupun tadi dia cerita sudah bangun masjid, mau melepaskan lahan pesantren, saya juga baru pertama ketemu dengan beliau. Saya minta maaf. Dia juga cerita, saya tadi nunggunya sholat asar di rumah jenengan Ustaz, tapi saya tidak malu-malu bertanya tentang apa. Orang itu kalau kita percaya tentang takdir, kenapa Allah kasih kejadian dan bagaimana sikap kejadian kita untuk bisa belajar tentang apa yang terjadi sepahit apapun, maka sesungguhnya mesti ada hikmahnya. Hikmah terbesar yang bisa kita ambil itu lebih dekat dengan Allah. Saya minta maaf, saya tidak segan-segan tanya sama beliau, walaupun bajunya baju koko jenggotan lagi. Saya minta maaf, dengan sholat imam itu nebi rajin atau bolong-bolong. Begitu saya tanya seperti itu, senyumnya sangat kecut itu. Kenapa kecut? Dia bilang, kakek saya itu kiai Ustaz. Ayah saya itu naik, aku ratekong mbakmu, ratekong bapak, aku tekong jenengan. Pak Ustaz, saya itu sudah sangat dicintai Allah, dan saya belum bisa melihat sholat 5 waktu itu menjadi sebuah proses yang saya butuhkan. Itu sampai gitu. Jadi memang cara berpikirnya luar biasa. Dan bahkan dia punya alasan, argumen, istri saya mau bunuh diri itu rajin loh sholat 5 waktunya. Bahkan kalau malam dia bangun sholat tahajud, saya juga bangun, tapi saya ngopi sama merokok saja. Loh, yang bermasalah istri saya, jangan nggak usah tanyakan sholat saya. Oh, itu pokoknya pinter kadang-kadang dikandani malah pinter. Tapi itulah saya bilang itu karena kau tidak punya backup sama Allah. Kamu itu hancur harga dirimu di hadapan istri yang tidak dipercaya. Karena kau tidak punya iman. Kau tidak, maka kalau ingin membangun keimanan, minta tolong sama Allah, pimpin itu sholat 5 waktu pada dirinya, pada istrimu. Kemudian ajak sholat malam itu temani, agar suasana malam itu lebih satu, lebih dekat. Walaupun mungkin Allah sudah ngasih banyak hal atas apa keinginan tentang urusan dunia, tetapi kepemimpinan terhadap keluarga sampai hari ini ada datang mengkhususkan ketemu saya, itu mau dipertahankan atau diceraikan dan judek menghadapi istri. Itu bodoh itu karena sholat 5 waktu masa-masa. Kenapa? Kenapa Ustaz bisa mengatakan tentang sholat? Karena memang orang kalau ingin memperbaiki hidupnya, perbaiki dulu sholatnya. Lalu istri saya Ustaz, saya nggak usah ketemu sama istri jenengan, tetapi kenapa jenengan kelihatannya mau memisahkan? Saya mau tanya sudah. Bagian dari muhasabah kita untuk menjadi lebih baik kan urusannya tidak hanya hablum minallah, ada urusannya hablum minannas. Apalagi dia masih 43 tahun, 44 tahun. Saya tanya, masih punya orang tua enggak? Masih Ustaz. Mertua masih komplit Ustaz. Saya tanya, kamu 15 tahun menikah ada masalah enggak dengan 4 orang tuamu itu? Karena biasanya orang-orang kalau sudah sukses itu ada banyak problem itu dengan kehidupan masyarakat malah bagus, keluarga malah bermasalah. Begitu saya tanya itu, nangis dia. Dia nangis, dia cerita sama saya, Ustaz. Saya itu ketika menikah 15 tahun yang lalu tidak direstui ibu kandung saya. Loh kenapa tidak direstui? Kenapa jenengan masih nikah? Ya karena saya cinta betul Ustaz.
Cinta ibu yang mungkin nggak begitu paham, bukan agak paham gitu. Mesti ibu punya alasan. Ini Ustaz, saya itu pekdo, tau pekdo. Istri itu ngepek tonggo, jadi istri saya sama ibu saya itu sudah kenal podo-podo kerasnya, podo-podo atasnya. Maka hati-hati ibu nek angel karo tonggo keras malah nyanding kadang-kadang. Itu ya jadi mantu deh kadang-kadang. Oh itu jadi problem. Ayah menarik bahwa ibu yang mereka nonton. Dia betul sama kenapa dia nangis karena dia cerita 7 tahun kami menikah itu saya sehat, istri saya sehat, kayak saya nggak punya keturunan. Akhirnya Pak Le saya datang ngasih nasihat, penjalur ngapura itu, ini jadi bermasalah. Nah, terus akhirnya saya datang sendirian, saya cium kaki ibu, saya minta maaf, minta direstui tentang pernikahan saya yang sudah 7 tahun. Apa tanya ibu? Gus 7 tahun tuh, wajib kuat tuh, wajib betah. Oh itu bahasa ibunya duduk. Belum diusaha itu. Itu ibunya itu pertanyaannya itu orang keras itu kadang-kadang di luar prediksi kita. Dan apa yang kemudian dia sampaikan? Bu, itu 7 tahun itu saya sudah ikut catatan Lauhul Mahfuz itu bisa jadi istri saya selamanya. Mau 15 tahun lagi cerai. Loh kenapa? Ya itu saya minta Bu, kamu bisa ikut merestui. Ibunya baru kepala sambil meneteskan air mata mengatakan, "Bis, nek ngono tak dungake ndak boleh keturunan." Atau pinginnya jadi tak keturunan. Itu 2-3 bulan setelah ibunya menghentikan makanan, hamil dia punya istri. Begitu melahirkan hamil nek. Begitu melahirkan hamil. Itu menghentikan wong tua itu. Anda nggak pernah bisa melihat wajahnya. Tapi bagaimana Anda memperlakukan orang tua sehingga orang tua bisa senyum bahagia. Demikian pula Allah itu menatap dia dengan hal yang sama. Sebagaimana saya minta maaf, Anda kalau bisa membuat dia marah, cemberut, kecewa dan seterusnya, demikian pula wajah Allah sesungguhnya menatap Anda ridho fi ridho walidin wa sukhtullah fi sukhtil walidin. Ridho Allah itu terletak ridho orang tua dan murka Allah itu terletak murka orang tua. Bahkan kedudukannya jadi dosa nomor 2. Setelah al-israfu billah itu hukukul walidin, berani sama orang tua. Baru yang ketiga qatlu nafsi, mateni wong. Mas Sambo yang terbukti membunuh, hukumannya apa kira-kira? Saya minta orang kepengen dipateni. Ada yang lebih tinggi tingkatan kejahatan yang dilakukan Mas Sambo itu sebutnya apa ini? Durhaka kalau waktu itu nggak main-main. Lah yang menarik bahwa saya bilang, lah gimana setelah melahirkan punya anak, istri sama ibu gimana? Itu Ustaz, ibu saya itu kalau datang ke rumah istri saya, ke rumah saya, bojoku itu ngelungani. Terbayang sholat 5 waktu, tahajud dan seterusnya. Nenek wani kalau nontonnya mau bunuh diri seperti itu. Makanya saya bilang, aku penting dulu sholat 5 waktu aja gitu. Kalau sudah ada kedekatan kepercayaan, baru sampaikan. Kalau menurut nasihatnya Ustaz Iqbal, nek kita ajak nih karya orang tua ragu, cuma aku kira-kira dipertahankan dari istri tidak ada. Kenapa Ustaz? Saya tanya selama ini apa ide dengan untuk mendampingi istri saya pernah saya paksa juga datang sekali ke rumah mertua, tapi mertua saya nggak mau. Nah jenengan gimana? Saya kan orang demokratis Ustaz, nggak ada paksaan dalam urusan seperti itu. Nggak bisa masalah. Bahkan bernafsu maaf dapat lihat kamu nggak pernah lihat masa depan. Masa depan apa Ustaz? Masa depanmu itu kayak apa? Ya kau lihat itu surga neraka kira-kira. Nek kamu membiarkan di antara ada yang ada di dalam mau melakukan sesuatu yang bermasalah, itu jadi masalah. Terus cerai saja kalau dia mau damai dengan ibu jenengan, nggak mau minta maaf. Apa sih hebatnya kita ini di depan orang tua, sebodoh apapun, semiskin apapun dia Allah di hadapan kita ini tetap caci deh. Kita tetap caci, ngalah sama orang tua. Apa yang diharapkan dia sudah susah, misalkan kamu tiba-tiba dipek orang mungkin bahwa kamu itu lahir dari juga seorang wanita. Oh itu betul. Alhamdulillah bahwa itu begitu pertama kemarin 2 bulan datang bawa masalah, 3 pekan yang lalu datang lagi. Tapi sekali ini bukan masalah, gue oleh-oleh. Nah, alhamdulillah Ustaz. Dan sambil nangis dia cerita, ini berkahnya orang yang ambil kemanfaatan besar atas hidupnya. Kadang-kadang tidak semua di antara kita bisa mendapatkan. Apa yang dia lihat? Ustaz, alhamdulillah sekali sejak peristiwa itu saya itu merasakan nikmatnya betul sujud-sujud menjaga 5 waktu. Saya menikmati betul sholat malam saya. Terbayang juga. Tidak semua di antara kita bisa mendapatkan yang seperti itu. Mau saat dulu rong sasi ngumpul DWI sholat
banyak bolongnya dibanding sholatnya. Loh ini nyata, ini fakta, dia sudah merasakan nikmatnya. Kenapa Ustaz bisa mengatakan itu sebuah anugerah besar? Saya minta maaf, itu pernah ada majalah SWA itu mengadakan penelitian tentang kebahagiaan orang Indonesia. Jadi ngerti bahagian orang Indonesia itu pas menurut catatan majalah SWA hasil responden itu ternyata yang pertama berkumpul dengan orang-orang yang dicintai. Masalahnya sih jenengan cinta ini sopo, wujud jenengan anak jenengan. Makanya orang kan kalau bakdo kan seneng, dia ngomongin yang waktu kalau dicintai itu terasa sangat cepat. Kalau Anda cinta sama Allah nggak kira-kira, nah, itu bagian sebenarnya. Yang kedua apa? Tidur kan. Orang Indonesia itu paling senang naik pas turu kalau istirahat. Makanya tadi ada dengungan di beberapa masjid ada kalimat as-sholatu khairun minan naum. Yang ketiga pengampunan, piknik. Di orang Indonesia itu hobinya piknik ternyata. Nah, piknik senang diajak piknik. Untuk berkah. Nah, saya minta maaf. Nah, dalam catatan itu orang Indonesia ini bagiannya baru nomor 17. Itu metu kata-kata nomor aktivitas spiritual keagamaan. Jadi alhamdulillah orang Indonesia ini rakyat ngomong beragama ini izin menemukan rakyat nomor 17. Itu kebahagiaan yang paling rendahnya. Makanya jangan-jangan selama ini kita kalau mendengar adzan ya kok wis adzannya kok. Nah itu indikasi jenengan belum menikmati. Jenengan kalau urusan ibadah sholat itu kewajiban membutuhkan atau menikmati kira-kira? Baru masa merasa kewajiban itu beratnya atas orang-orang yang hidup apa yang senangnya dia hanya sekedar bisa dinikmati, dia anggap itu beban aja. Apalagi kalau orang senangnya urusan dunia seperti itu, Pak ditinggalkan itu. Nah inilah Bapak Ibu yang dimuliakan. Maka mari kita coba mengkaji nanti surat-surat kita, melihat masa depan kita, karena masa depan kita ini kalau kita lihat surga, harusnya hari ini kita sangat bahagia sesungguhnya. Kenapa? Yang menatap masa depannya demikian cerah, masa depan demikian cerah. Tapi kadang-kadang kenapa hidup kita ini nggak begitu cerah? Karena nggak jelas masa depan kita itu kita surga pun neraka, ini nggak begitu jelas. Nah, makanya ini harus terus kita muhasabah, kita perbaiki diri agar kita ini menjadi orang lebih baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah atas pelajaran waktu hari ini, kemarin dan hari esok. Dan insya Allah kita bisa jadikan di antara 3 masa waktu itu menjadi sebuah proses yang berkesinambungan dan senantiasa mengikuti cara pandang sebagaimana ilmunya, mindset cara berpikir kita sebagaimana syariah dan tuntunannya. Dan mudah-mudahan keberkahan meliputi kita, dan mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Mari kita tutup majelis dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum